Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom, selamat datang di ibadah Sanggal. Pada siang hari ini di tempat ini, kita hari ini memasuki hari yang baru, hari pertama di bulan Juni. Kalau kita masuk bulan yang baru, minggu yang baru, kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, kita bisa melihat tuntunan, perlindungan, proteksinya selama 1 bulan ini. Begitu luar biasa kasih setianya. Kalau kita masuk bulan yang baru, berarti kita juga akan belajar tema yang baru dari gereja kita. Tema bulan ini adalah Exalting the Lowly, yang diambil dari Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara, menjadi warga kerajaan Allah bukan bicara hanya yang terbesar, terdepan, menjadi kepala, bukan ekor, menjadi orang yang berpengaruh, punya follower banyak, tapi tidak mengerti hatinya Allah. Karena itu tema kita bulan ini mengajarkan bagaimana Allah memakai orang yang rendah hati, yang low-key, tapi dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, kepanjangan tangan Kristus, untuk membagikan kasih, membagikan pengharapan, dan tentunya membesarkan, memuliakan nama Sang Raja sendiri. Jadi kalau bulan ini kita mau belajar lebih dalam, jangan skip ibadah
atau setiap acara yang diadakan oleh gereja kita, RPN, Quickburn, semuanya ayo jemaat kita ikuti supaya kita bisa lebih lagi mengerti hatinya Kristus bagi kita. Oke, sebelum kita mulai ibadah, saya undang semua bagi berdiri untuk kita mulai dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, kalau hari yang baru, di bulan yang baru Kau sediakan bagi kami. Meskipun kadang kami tidak mengerti Tuhan, apa yang terjadi di sekitar kami yang mungkin berat bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersama-sama kami, tidak ada yang menjadi hambatan, tidak jadi halangan, rintangan, karena kami akan keluar sebagai pemenang ya Bapak. Tapi biarlah ketika kami jadi seorang pemenang Tuhan, kami juga ingat akan hati-Mu, supaya kami mengerti Tuhan, apa yang tidak Kau rencanakan, destinikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, Kau selalu belajar, Kau sertai ibadah hari ini Tuhan, Kau sedang hadir di tengah-tengah kami, Kau pimpin menuntun setiap pelayan dari mimbar hingga di depan sana Tuhan. Semua jemaat Kau sentuh hatinya Bapa, supaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami jadi seorang pribadi yang lebih lagi mengerti akan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Sang Tuhan dan Kuasa, kami percaya kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Amin, haleluya, shalom royal. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kasih tepuk tangan, harian yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Come on royal, berikan pujian terbaik. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Mari agungkan Dia. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari bergoyang, puji Dia. Amin. Come on, Raya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Dia menebus kita, amin. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari nyanyikan dari awal pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya, amin. Ku puji, mari angkat tangan sembah Dia. Ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, amin. Ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan, amin. Biar segala yang bernafas memuji Dia, sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Haleluya. Katakan haleluya, amin, haleluya. Mari angkat tangan memuji Dia. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ini pujian kami Tuhan. Amin, haleluya,
Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala. Amen. Hallelujah. Engkau layak ditinggikan. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebutkan nama Tuhan kita yang perkasa. Siapa namanya, Royal? Yesus. Yesus, yes, haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Come on, let's go. 1, 2, 3. Woo! Mari kita nyanyikan. Bukan yang kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Hey! Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami mau nyatakan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Woo! Boleh tepuk tangan yuk. Sebab Engkau Tuhan yang perkasa, haleluya. Allah yang agung, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Raja, sing it up. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu Terangi jalanku. Kaulah Tuhan. Woo! Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sama-sama nyatakan ini sebagai imanmu.
mengucap syukur Tuhan. Seperti pada minggu ini kami memperingati Tuhan kenaikan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mati buat kami. Bahkan Engkau bangkit buat kami. Dan Engkau naik ke atas surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hanya dengan satu agenda. Menyelamatkan kami. Thank you Lord. Sebab sekalipun di dalam badai yang kelam, kami mau berkata kepada jiwa kami, seperti yang firman-Mu katakan di dalam Mazmur 62, ayat yang kedua sampai ketiga, demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Kristus. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Royals, mari sama-sama nyanyikan pujian. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Ini hati kami Tuhan. Inilah hatiku, kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Persembahkan inilah hidupku, kami serahkan sepenuhnya, serahkan ya kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagi rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
akan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu padamu. Ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kau penyelamat hidupku. Ku percaya padamu, yang ku perlukan. Mari sembah Dia. Layak Kau ditinggikan, Yesus. Kau penyelamat hidupku. Yesus, Kau Tuhan, Kau Rajaku. Di saat ku lemah, Kau yang kuatkan. Di saat ku bimbang, Kau yang sertai. Penyelamat hidupku Mari sembah Dia, tinggikan agung nama-Mu sekalipun di lembah malam, Kau bersamaku, besertaku. Terima kasih Kau layak Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory. Kudus, kuduslah Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak.
Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, come on Royals, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, nyanyikan, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, come on sing, terima pujian. Angkat tanganmu Royals, sebab hanya Dia yang layak. Yes Lord, hanya Engkau yang layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, sungguh besar nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Gak ada yang bilang bahwa hidup ini gampang. Tapi Tuhan bilang, Dia akan temui kita semua di tengah permasalahan kita. Kalau pagi ini ada yang berbeban berat, yang lagi ngalamin masalah, yang ngalamin kepentok, kesusahan, Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Engkau yang letih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau perhentian, keringanan. Sebab ku ringan. Belajarlah daripadaku, karena Dia lemah lembut. Biar pagi ini kita ambil waktu untuk kita lepaskan burden kita. Royal, kita lepasin burden kita semua. Apapun yang kau hadapin, kau nggak sendirian. Apapun yang kau hadapin,
Ada Raja di atas segala raja. Ada Allah pencipta semua yang mengatakan gak ada yang mustahil bagi Dia. Christ is enough. Kalau kita ngerti bahwa Dia cukup bagi kita, kita akan merasakan keringanan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan takut. Kita akan mengalami keringanan karena Dia cukup bagiku. Dia more than enough. Royal, pagi ini kita tinggikan Dia. Ini bukan sembarang kebaktian, Dia ada di sini. Dia sayang sama kalian semua. Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu bersyukur bisa di sini ketemu sama teman-teman di Rock Royal yang sangat Engkau sayang. Hari ini aku tahu Engkau mendengarkan setiap doa, setiap teriakan minta tolong, setiap tangisan, setiap masalah yang kita hadapi. Dan Engkau Allah yang setia. Hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pagi ini kami mau duduk di sini mendengar suara-Mu. Kami tahu Engkau sedang berbicara, Engkau sedang bekerja. Walaupun seringkali kami tidak sadar, kami tidak bisa melihat bahwa Engkau sedang bekerja. Engkau tidak pernah berhenti. Dan Engkau sedang melakukan sesuatu, menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kami semua. Kami terima dengan iman. Terima kasih untuk salib-Mu Yesus. Terima kasih untuk karya keselamatan. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. In Jesus name we pray. Semua katakan. Silakan duduk semuanya. Kasihkan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Thank you. Sekali lagi Royal sudah selalu welcome saya seperti bagian dari kalian sendiri. Malah lucu, banyak yang komen teman-teman saya dari tempat lain nggak di sini. Van, kok dudukmu saya enak jidat gitu kamu di acara talk show di Rock kemarin, acara apa Couples Gathering, kayak di rumah aja gitu. Dia bilang, loh memang di rumah ya? Ini memang di rumah. Yes, memang ini di rumah. Sebelum saya bagikan firman, saya mau membagikan kesaksian, testimonial tentang kebaikan Tuhan melalui proses yang Dia taruh di dalam hidup saya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu buat teman-teman di sini yang judulnya Last September. Saya boleh minta lirik saya ditaikkan. Saya minta waktu saya nyanyikan dibaca, nanti saya ceritakan. Ini saya ambil judul ini, saya tulis lagu ini sendiri dari pengalaman saya pribadi. Waktu saya ngalamin kekelaman, masa kegelapan, kesusahan, dan benar-benar it was one of the darkest time of my life. Waktu saya ngalamin depresi yang berat, dan saya ngalamin spiritual warfare yang luar biasa. Nanti supaya saya bisa sampai ini berhubungan sama apa yang saya sampaikan tadi. The world
spinning crazy, confused how it started. Oh, I know that I'm here in this battle. Oh, strangely, I'm sorry I said goodbye to you. I'm losing my grip, lost the maze of my mind. It's funny to see that I'm drowning right here by your side. Facing the depth of the night, I felt I was shivering alone in the darkness, desperate to find my way out. I saw that glimpse of light. Oh, I'll run away, I'll run away from the shadows. Come with me, I'm face to face with the devil. Oh, I'm not alone. There's an end to every battle I hold. Bring me back to last September. Awakening from my bad dreams, it's pouring in the morning. Not a sleepless routine. There's voice in my head, making stop. I was bleeding. I'm desperate to find my way home. Good news with nothing. I want emptiness and vain. I seek comfort in your presence, like water from the rain. When the silence feels forever, all I want is to stay by your side. Facing the depth of the night, felt I was shivering alone in the darkness, desperate to find my way out. I saw that glimpse of light. Oh, I won't run away, I'll run away from the shadows. Come with me, face to face with the devil. Oh, I'm not alone. There's an end to every battle I hold. Don't you run away, don't you run away, don't you run away from the shadows. Come on me, you're face to face with the devil. No, you're not alone. There's an end to every battle I hold. Bring me back to last September. Bring me back to last September. All I want to remember that the season has changed. Oh, bring me back to last September. Bring me back to last September. All I want to remember that the season had changed. Awakening from my bad dreams, it's pouring in the morning. Another sleepless routine. There's voice in my head, making stop. I was bleeding. I'm desperate to find my way home. September 2016 itu waktu yang sangat sulit buat saya, one of the hardest moment of my life.
Kalau boleh liriknya ditampilin lagi. Saya sampai udah pamit sama istri saya. Istri saya nangis-nangis di kaki saya. 3 bulan. Orang gak nyangka orang seperti saya bisa depresi. Saya mau buka ini. Saya mau tunjukkan kelemahan kita semua. Kita harus vulnerable dengan apa adanya. Karena kalau kita gak berani terbuka, itu pride. Tuhan tahu semua. Tahun 2016 September, Tuhan ajarin saya sesuatu. Saya sudah Kristen. Saya sudah melayani Tuhan. Pada saat itu pelayanan saya juga lagi luar biasa. Bisnis gak ada masalah. Lagi bagus banget. Lagi growing. Tiba-tiba September 2016, anjing saya, kesayangan saya, anjing saya mati. Udah 11 tahun sama kita, tiba-tiba mati. Malam hari itu saya kubur, kaku, saya kubur di belakang kebun saya. Kita semua sedih, nangis-nangis. Pagi-pagi, tiba-tiba jam 4 pagi, saya kebangun, gak bisa tidur, kaget, anxiety attack. Saya melihat penglihatan seperti Grim Reaper, kamu tahu kayak tengkorak di depan saya. Saya udah kayak penglihatan kayak saya melihat setan. Saya lihat tangannya mau ngambil hidup saya. Saya tahu itu spiritual attack. Saya gak kuat. Saya waktu itu mau doa, gak bisa, mesti keluar suara, istri saya lagi tidur. Saya lari ke bawah. Saya turun di bawah. Saya berdoa sekencang-kencangnya. Saya bahasa roh. Malah saya melihat visual di alam mungkin dalam pikiran saya. Saya melihat begitu banyak mata di sekeliling saya. Dan saya di sana habis-habisan, saya mulai hari itu, saya udah kayak gila. Saya dengar suara setiap hari. Suara yang bukan suara Tuhan, tapi suara setan yang bilang saya bakal mati, saya kamu hancur, kamu bukan siapa-siapa. Itu gila banget. Saya benar-benar kayak orang gila, saya udah gak bisa kerja. Minggu ketiga saya udah gak bisa jalan. Udah gitu minggu keempat saya udah gak bisa baca. Sampai saya kan waktu itu baca Alkitab terus. Karena satu-satu penghiburan saya waktu saya baca film. Nah pada momen itu Tuhan tunjukkan apa yang kamu punya itu gak ada artinya. Pada akhirnya saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan saya ngalamin itu semua. Karena Dia izinkan saya untuk sebuah proses. Kemarin waktu di seminar saya udah cerita banyak proses dalam hidup saya. Saya mau naik level lagi, dikasih proses kayak begini. Dan waktu itu prosesnya sangat berat karena berbau alam roh yang sebelum proses lebih karakter, lebih materi. Ini berbau spiritual dan berbau mental saya. Saya rasanya kayak saya punya soul, mind saya itu kayak terikat di sebuah labirin kegelapan. Saya ngomong sama istri saya, aku nih kayak gak bisa keluar, kayak akunya di sini badannya, tapi pikirannya tuh terikat di sebuah labirin yang gak bisa keluar. Saya sampai ke dokter, saya ngerasa diri saya sakit, badan saya sakit semua. Saya sampai bilang, dokter saya mau mati. Dokter saya bilang, dicek deh coba, dibawa sampai ultrasound, cek semua gak ada apa-apa. Waktu apapun yang dunia tawarin pada saat itu, gak ada artinya. Direktur-direktur saya coba datang ke rumah, ceritain, ini Pak, wah bagus nih performance-nya, wah kita baru dapat ini, baru ini. Gak ada rasanya sama sekali. Saya ngerasain orang kalau udah di dead, apapun yang ambisi yang kita kejar, gak ada artinya. Di titik dimana engkau sudah mau meninggalkan bumi ini, prioritas itu tiba-tiba ke-shuffle sendiri. Mana yang penting, mana yang enggak, itu akan terpisahkan sendiri. Satu-satu yang menghibur saya adalah, satu, kalau saya dengar firman Tuhan. Kedua, kalau saya dengar lihat teman-teman atau keluarga yang dicintai ada di sebelah saya. Dan di sana kasih sayang, bawain makanan, ngasih encouragement, mendoakan. Semua yang lain gak ada artinya. Sampai bisnis partner saya satu lagi, Bruce ngajakin saya pergi show sports car. Udah kan pilih salah satu, dia kira menghibur saya. Pilih, kita udah bisa, you can buy. Akhirnya saya malah duduk, katanya saya ngeliat mobil itu kayak ngeliat bajai. Partner saya ngomong gitu, ya gila sih Pak, kayak ngeliat bajai. Saya duduk di situ sama partner saya satu lagi, saya bilang, buat apa? Saya udah mau mati. Itu akhirnya partner saya beli, malah dia yang ngajakin saya, dia yang beli. Saya pulang ke rumah, partner saya satu lagi ngelaporin ke istri saya dengar itu. Dia bilang, kenapa kau bilang kamu udah mau mati? Kenapa gini? Terus malah saya responnya,
Itu yang saya bilang, I'm sorry I said goodbye to you that one strange evening. I'm sorry I said goodbye. Itu saya say goodbye sama istri saya. Karena saya tiba-tiba langsung bilang thank you buat semuanya ya. Saya rasa itu gak kuat lagi. Itu separah gitu. It's real. Gak tau ada yang pernah ngalamin depresi, ada yang pernah ngalamin anxiety attack atau enggak. Tapi it's real. Zaman dulu saya nganggap remeh sesuatu seperti itu. Saya malah selalu kalau orang datang gitu, saya kan dididik dengan mental yang harus keras, hidup berjuang. Kalau kemarin datang lihat kesaksian yang, wah Tuhan diri saya tough. Dari nol. Saya kalau didatengin sama anak-anak muda yang mental gak kuat, udah sana balik kalau kalian lebih kuat. Sampai segitunya karena saya ngerasa apa sih mental problem, saya gak pernah ngerasain. Saya gak pernah tahu. Itu nothing. Orang lagi kerja keras, masih pikir mental down. Saya pikir gini, orang zaman perang dunia kedua gak ada yang seperti depresi. Karena hidup antara matinya udah ada masalahnya, udah masalah gak ada makanan, udah mau ditembak orang gitu. Gak sempet mikirin depresi. Tapi itu real. Saya mandi gak berani. Bayang, malam-malam, kalau udah malam kebetulan kata-kata, saya udah sampai minum obat, bukan obat, tapi baru tahapnya vitamin. Kalau sampai obat saya udah terikat. Saya minum vitamin untuk bisa tidur. Panjang cerita, saya gak perlu cerita terlalu panjang, karena saya sudah menang. Karena Tuhan udah lewatin ini semua. Tapi Tuhan tunjukin bahwa kau harus melewati ini. Tuhan kirim seseorang dari KGC, dari waktu itu kasih KGC. Telepon saya dari gereja ini, luar biasa kan? Telepon saya bilang, kok aku tahu kamu ngalamin apa? Dia katanya, dia merasa, Tuhan prompt me. Kau baca buku ini. Itu buku yang saya sempat bagikan ke banyak orang yang ngalamin dari Chris Walton, Spirit Wars. Waktu saya baca itu, saya kaget. Yang dialamin sama gereja itu dari gereja Bethel, itu Faltusi dan Pastor. Saya baca, wah benar-benar persis saya alami. Terus waktu saya minggu ke berapa, Tuhan kirim kakak rohani di gereja, karena saya waktu gak kuat kan, saya bilang istri saya mau doa Senin. Istri saya bilang, aku gak kuat saya, udah gak apa-apa, kamu sendirian aku mau sana, aku yakin. Waktu di sana ada satu orang kesaksian itu kakak rohani di sana. Dia kesaksian, waktu selesai kesaksian saya merasa kayak, wah saya kok dapat kayak sesuatu energi, kekuatan. Waktu saya kesaksian, saya temuin dia di ruangan, saya diminta, Ci, saya tuh ngalamin gini. Dia langsung tahu, saya tahu kamu ngalamin apa. Saya juga pernah ngalamin yang sama. Tuhan kirim orang ini. Mulai hari ini apapun yang kamu dengerin dari suara di kepalamu, kasih tahu Cici, saya WhatsApp kamu kebenaran firman Tuhan bicara. Luar biasa, saya masih simpen WhatsAppnya. Dan actually waktu minggu bulan lalu saya baru melihat lagi, saya benar terharu, Tuhan baik sekali. Saya kirim ke dia, Ci masih ingat ini enggak? Dia bilang, Allah kita victorious. Hari ini kita masuk ke topik khotbah. Kita harus memilih. Kita mau pilih dunia yang nawarinnya sesuatu yang semu, sementara, yang gak ada artinya. Dan pada saat kita sudah mau berhadapan dengan Tuhan, baru sadar bahwa semua yang kita kejar ini gak ada artinya. Saya mau shake this room pagi hari ini untuk kita make decision, ambil keputusan royal, mau pilih dunia atau pilih Tuhan. Karena itu suatu keputusan yang gak bisa diambil dua-duanya. Kalian gak bisa pilih dua-duanya. Dia bilang either you serve me or you serve the world. Kamu gak bisa serve dua-duanya. Bagaimana cara mengikut Yesus? Apa itu mengikut Yesus sesungguhnya? Kita masuk. Boleh kan bawa Alkitab, kita buka sama-sama. Lukas 18. Dalam bahasa Indonesia aja kalian buka, saya pakai bahasa Inggris. Karena saya ngepasnya pakai bahasa Inggris. Sudah kebuka? Lukas 18 ayat 18. Kalau dalam bahasa Inggrisnya judulnya The Rich Young Ruler. Topiknya pas banget, mari kita baru sekitar tentang Magnificent. Dan bulan ini kalian bicara tentang logi, kita bicara tentang ini. Di ayat ini Tuhan Yesus ketemu seorang anak muda. Udah muda,
Makanya bahasa Indonesia nggak tulis gitu, bahasa Inggris tulis the rich young ruler. Udah rich young ruler, jadi a man of influence. Jadi orang ini kalau di zaman sekarang mungkin udah masih muda, kaya. Kira-kira siapa ya contohnya? The youngest self-made billionaire. Itu ada top 2-nya, nomor 1 Kylie Jenner, umur 21 turn into billionaire. Nomor 2 Mark Zuckerberg, umur 23. Kira-kira kita berhadapan dengan Mark Zuckerberg yang punya uang, juga mempunyai power dan influence. Udah gitu, orang ini suci banget. Jadi kalau kalian lihat tuh pasti di zaman sekarang, wah gila saya bukan jadi kayak dia tuh. Wah kalau ini tante-tante dan mami-mami lihat anak saya harus dapat suami seperti itu tuh. Kita kupas bersama. Kita baca di sini. And a ruler asking, dia nanya sama Tuhan Yesus. Jadi settingannya, ruler mungkin lagi jalan, papasan sama Tuhan Yesus ketemu. Dan di sana ada crowd, ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus dan ada yang ruler ini mungkin sama entourage ya. Biasanya orang kaya ada entourage. Dan dia berkata begini, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Dia nanya sama dia, guru yang baik, dia bilang gitu lagi. Gimana caranya, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mewarisi eternal life, kehidupan yang kekal. Pada saat ini aja, kita notice ada sesuatu. Dia udah punya semuanya nih guys. Tapi rupanya masih ada yang kosong. Dia udah jadi bilioner, muda, powerful, influence. Masih ada kekosongan yang nggak bisa dipenuhin sama apapun yang dia punya. Terus dia ngomong begini, Tuhan guru yang baik, dia bilang gitu kan. Good teacher. Terus Tuhan Yesus ngebalas di ayat berikutnya. You know, sebelum ini dia bilang ini, mana ya, saya buka aja di sini ayatnya. Dia bilang begini. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tuhan ngomong gitu. Kenapa panggil aku baik? Bukan berarti Tuhan Yesus gak baik, Tuhan Yesus baik. Tapi dia trying to point out something yang ada di dalam hati orang ini. Anak muda ini sudah biasa mengukur kehebatan orang dari baik atau tidaknya. Dia mungkin nanya sama Yesus, apa yang harus saya lakukan lagi untuk inherit eternal life? Mungkin pada saat itu dia sedang melakukan checklist. Kelihatannya checklist saya udah lengkap nih. Ada yang kurang gak ya? Tanya sama Yesus, siapa tahu ada yang kurang. Menurut saya sih saya udah holy. Saya kaya, mungkin dia nyumbang, dia nolong orang, saya pemimpin. Dan dia bilang, what must I do? Ini yang saya mau point out. Dia pakai kata-kata apa yang harus saya lakukan. Dia kira untuk bisa mewarisi kehidupan yang kekal, itu melalui apa yang dia perbuat. Kita seringkali gereja salah ngerti hal ini. Dikira gara-gara apa kita harus gini, harus melayani, harus baik, harus gak boleh bohong, harus begini, harus gitu. Gak bisa. Lanjut, nanti saya kupas lagi. Tuhan Yesus ngomong gini, kamu kan tahu, you know the commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother. And he said, all this. Anak muda itu jawab, Tuhan Yesus, tunggu ya. Tuhan Yesus nyebutin 5 commandment, dia jawab gini, semua itu sudah saya lakukan dari saya muda. Oh saya bilang apa? Tadi tante-tante pasti suka sama anak kayak gini nih. Wah ini harus kawin, anak saya harus ketemu kamu, kalau cari orang laki harus kayak gini ya, cari suami harus kayak gini. Udah kaya, powerful, suci. Saya kasih insight sedikit, waktu saya kupas tentang hal ini.
Tuhan Yesus cuma point out 5 commandment. Dan kalau nanti baca sendiri PR-nya malam hari ini, 5 commandment yang di point out sama Tuhan, itu semua commandment yang bisa dilihat oleh mata. 5 commandment lain yang tersembunyi dalam hati, Tuhan gak nanya. Dia jawab, 5 itu bunuh enggak, nyolong enggak, adultery enggak. Semua yang bisa dilihat oleh manusia, dia tidak lakukan. Tapi the point is this. When Jesus heard this, ini cara dia balas. Waktu dia dengar begitu, Tuhan bilang begini. One thing you still lack. Sell all that you have and distribute it to the poor. Satu hal kamu masih kurang. Di point out kekurangannya langsung. Jual semua yang kamu punya. Bagi-bagikan buat orang miskin. And follow me. Ikutlah aku. Apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan? Dia sedang mengajarkan standar surga itu perfection. Standar masuk eternal life itu harus suci, perfect, unblemished, 1 titik pun tidak ada. Tuhan Yesus trying to point out bahwa gak ada satupun manusia yang bisa perfect. Kalau kita sebagai gereja, kita melihat dari kacamata yang salah, kita ngelihat kita harus perfect segala macam. Ini yang saya bilang, kehidupan kita dalam Tuhan sangat terbalik. Harusnya dari dalam keluar. Kita bisa earn eternal life karena salibnya. Ini yang menjadi jawaban kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Karena kebenaranmu, karena tindakanmu tidak pernah bisa cukup. You are always fall short of His glory. Oleh karena itu raja di atas segala raja harus mati. Kalau kita bisa mendengar ini dan mengerti hal ini, akan ada beban yang terangkat dari kehidupan kita. Condemnation yang selama ini kalian terima dari tuduhan iblis. Lu mosok doa, mosok pelayanan. Mana kemarin masih begitu, lo belum bisa bilang begitu. Itu akan diangkat. Karena kita tahu it's not about that. It's about following Jesus. Datang dulu ke Dia. Baru semua yang tadi masih suka nyolong, suka pornografi, suka bohong, suka nipu. Kejahatan itu semua Tuhan akan ubahkan. Karena kita mendekat kepada Dia. Dia trying to point out apa harta di dalam hatimu. Kita sering pakai ayat ini buat ngomong orang Kristen gak boleh kaya. Padahal sebenarnya gak cerita itu Tuhan Yesus. Kebetulan aja dia point out orang ini kelemahannya kekayaan. Adalah hartanya. Karena kita lihat berikutnya, dibaca. Dia bilang, you will have treasure in heaven and come follow me. But when he heard this thing, he became very sad for he was extremely rich. Dia kaya banget, jadi dia tiba-tiba jadi pakai kata ada very sad. Jadi sedih banget. Kenapa? Karena itu satu hal yang aku gak bisa berikan. Pagi hari ini, semoga semua sadar, ikut Yesus. Dia mau engkau mati dari semua kehidupanmu dan ikut Dia. Waktu engkau ikut Dia, nanti Dia akan sediakan porsi-porsimu sendiri. Porsi kekayaan, porsi status, platform of influence, bagianmu sendiri, peranmu sendiri, role-mu di dalam kehidupan ini, Tuhan yang atur. Bukan kita yang atur. Hari ini saya mau teman-teman di sini merenungkan, kira-kira for a few seconds, apa yang menjadi harta, treasure di dalam hati kita? What is the one thing yang kalian gak bisa kasih ke Tuhan? Coba pikirin.
renungin, inget-inget. Bukan cuman dari omongan Tuhan kau segala-galanya, tapi coba sekarang di dalam hatimu, jujur izinkan Holy Spirit, izinkan Roh Tuhan menyelidiki hatimu. Apa yang masih menjadi harta dalam hidupmu? Waktu Tuhan Yesus melihat kejadian ini, waktu Yesus melihat dia menjadi sangat sedih, Tuhan Yesus ngomong begini, how difficult it is for those who have wealth and enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle, for a rich person to enter the kingdom of God. Those who heard it, then who can be saved. Jadi orang-orang yang di situ Tuhan Yesus ngomong, lebih susah camel, lebih gampang camel masuk ke dalam lubang jarum dibanding orang kaya ini masuk ke lubang jarum. Makanya ini suka di-quote, jadi gak boleh kaya lo, gak boleh kaya. Padahal gak begitu. Tuhan cuma mengatakan bahwa tidak mungkin kita sebagai manusia untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Pagi ini kita mau sadar bahwa kita manusia perlu Tuhan. We need God. Dia bilang, what is impossible to man menjadi possible bagi Tuhan. Yang mereka pada saat itu semua orang yang dengar itu masih belum tahu bahwa soon raja di atas segala raja akan naik ke atas kayu salib. Yang dia nggak tahu bentar lagi engkau akan tahu kuncinya apa. Kenapa aku bilang bagi Allahmu itu possible? Karena sebentar lagi aku akan disiksa dan mati bagi kalian semua. Mereka belum tahu pada saat ini. Pelayanan kita, kehidupan kita harus inside out. Ini saya sempat bagikan kemarin. Diagram ini menurut saya representasi yang sangat baik untuk kehidupan yang inside out. Apapun buah yang keluar dalam kehidupan kita, baik itu buah pelayanan, apakah itu kita buah ministry, apakah buah kita mau menginjili orang, apakah kita mau membangun gedung gereja, apakah kita mau menyumbang orang miskin, apapun kebaikan yang kita mau lakukan, apakah kita counseling orang, itu semua harus keluar dari hubungan kita dengan Tuhan. Jangan terbalik, kita seringkali sebagai gereja menuntut, kamu harus gini, harus nyumbang, kamu harus ke gereja, kamu harus ikut doa, kamu harus ini, harus puasa. Kalau di dalam hatinya nggak ada hubungan sama Tuhan, dipaksa puasa, apa gunanya? Karena yang mau adalah yang gede itu di iceberg itu, yang di dalam itu adalah relationship with Tuhan. Worshipper di sini yang bagian di atas panggung ini, apapun yang kau tampilkan, kau bawa sebagai persembahan di hari Minggu, itu hanya ujung kecilnya. Tapi di balik itu semua engkau udah nangis di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Dan pada saat menyembah engkau sadar sekali siapa dia. Di dalam hadiratnya engkau tahu hatinya. Itu harusnya keluarnya di sini. Bukan di sini ya gue deh, wah soyo puji Tuhan segala macam. Gak ada waktu buat Tuhan sama sekali di belakang. Mungkin hari ini agak gak enak didengar. Tapi ini saya preach to myself and to every human. Karena kita semua perlu Tuhan. Saya akan akhiri dengan ini. Saya cek dulu ya, make sure semua poin ke cover. Ya. Yes. Status yang kita kejar. Kekayaan, influence, power yang kita kejar di bumi ini, itu berbohong kepada kita. Yang dunia bilang, wah dengan uang semua kau jadi bahagia. Dengan power kau akan berkuasa, kau akan hidupmu pasti sukses. Termnya dunia tentang sukses itu udah ngaco banget. Tapi saya ceritain bahwa status is lying to you. Ada teman saya bilang, wah gila, semua orang pada mau deket sama dia segala macam. Saya bilang hati-hati. Ada yang GR, wah gila saya disukain sama begitu banyak. Ini ada wanita deket sama cewek-cewek pada suka sama dia. Ini bos hebat. Saya bilang, hati-hati. Mungkin dia dekat karena statusmu.
Ada seorang bilioner kaya dari Prancis, dia punya hotel banyak. Dia sudah terbiasa dilayani dengan red carpet, crystal and diamonds and gold di mana-mana. Setiap kali dia masuk ke hotelnya udah kayak raja. Wah, dihormati, Pak. Wah, ditentengin semua tasnya segala macam. Jangan gampang tertipu dengan semua itu. Karena dia cuma respect statusmu dan bukan kau sendiri. Orang bilioner itu ngetes, suatu hari dia datang nyaru pura-pura jadi tradis, jadi tukang. Dia pakai topi, pakai jaket segala macam. Dia masuk ke hotel yang sama. Treatmentnya 180% berbeda. Pintu yang biasa dia masukin, gak boleh lewat belakang. Gelas kristal yang biasa disajikan, gak ada, pakai gelas apa adanya. Hormat yang biasa diberikan kepada dia, gak ada hormat, adanya disuruh-suruh. Di sana dia sadar, dia bukan respect saya. Mereka bukan hormati saya, mereka menghormati status saya. Saya ngalamin sendiri, saya akhiri dengan kesaksian ini. Waktu saya pertama kali rilis, saya diizinkan balik ke dunia musik tahun 2022. Saya udah ninggalin lama, karena menurut saya musik itu suatu kegagalan saya, yang membuat saya gagal. Musisi gak bisa bisnis. Semua orang bilangnya begitu. Jadi saya tinggalin. Musisi itu emosional. Musisi itu tidak ngerti structure. Tidak ngerti bisnis. Pokoknya gak saklek. Gak bisa ngambil keputusan. Saya tinggalin. Saya paksa tinggalin. Dan memang benar ada namanya neuroscience yang bilang bahwa otak kita bisa berubah. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dan saya lumayan berhasil. Saya bisa jadi lebih tegas. Saya bisa ngambil keputusan. Tanpa ngambil objective decision. Dan saya lebih jauh, lebih structure. Tapi saya kehilangan tuh bisa musik lagi. Jadi waktu 2020 udah saya boleh balik tuh kayak seneng banget. Karena saya senang sekali sama musik. Hari itu saya gak usah cerita kenapa. Tiba-tiba saya kayak kesambar geledek. Saya gara-gara mendengarkan sebuah lagu. Tapi terus tiba-tiba saya kayak pengen. Kayak udah yang saya miss out selama belasan tahun. Kayak ketimpa di satu hari saya mulai nulis lagi. Saya ambil diary saya mau nulis. Dan saya beli keyboard hari itu. Waktu debut pertama saya 2023. Saya ngeluarin single pertama saya. You're Not My Broken Heart. Itu saya udah siapin semua agregator saya, Sony sama produser saya, semuanya udah siap campaign. Bisa-bisanya jatuh campaignnya saya itu di hari Jumat kan masuk New Music Friday lagi. Udah gitu kan itu gede-gedean kalau orang musik tuh Friday itu penting banget. Bisa-bisanya gereja saya mengadakan puasa bersama. Jadi itulah udah countdown, campaign kita udah siap. Wah semua dari Sony udah message, siap ya mas, sudah ya malam ini sukses ya segala macam. Siap-siap posting segala macam. Nah saya tuh punya kebiasaan, kalau lagi puasa bersama, saya itu matiin semua sosial media. Mateng gak? Sampai itu orang-orang dari agregator saya, produser saya semua pada ngomong, gak salah mas. Gak salah mau matiin sosial media. Iya nih gereja saya lagi puasa. Dia bilang ini gila nih orang. Waktu itu, saya cuma sempat posting-posting hari Kamis, wah sebelum jam 12 tank. Wah jadi perhitungan nih, jadi legalistik. Jadi jam 12 saya berhenti, jadi semua posting, aduh, begitu jam 12, matiin udah panik. Terus bunyi, ding, 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 ding. Ada yang repost, ada apa, gak sempat baca story-storynya, angus semua. Karena puasanya sampai hari Senin. Udah kan, sambil setengah menggerutu di hadapan Tuhan. Kok gini sih? Jadi puasanya rada setengah-setengah sambil mikirin, aduh itu apa ya message-nya? Itu message. Hari Senin, kumpul di gereja, kita buka puasa bersama. Udah buka puasa bersama, dalam hati saya, yes malam ini. Biarpun expire semua, tapi udah saya gak sabar gitu kan. Udah expire semua tuh, telat. Instagram cuma berapa? 24 jam. Saya pikir yes, Tuhan ngeliat hati saya. Wah ini anak gak bener nih. Tahu apa yang terjadi? Besokan hari Selasa, saya kehilangan suara saya total. Saya kena laryngitis. Virus gak tahu dari mana. Saya ke dokter, dia bilang, kamu kena laryngitis. Suara saya gak ada. Sampai gak ada sama saya. Bahkan gak bisa bisik-bisik. Udah. 2 minggu ke depan, saya bisu. 2 minggu itu, acara lagi dahsyat-dahsyatnya. Udah minggu debut. Minggu depannya saya bicara di acara Deddy Kobuser. Yang datang hampir 1.000 orang. Online itu belum plus yang di ruangan itu kan ada ruangan Zoom. Di luar Zoomnya ada lagi apa lagi gitu kan.
Saya mikir ini gimana, panitianya panik.com. Pak Ivan gimana ini? Saya ketik, tenang. Harusnya minggu depan saya sembuh. Udah tinggal berapa hari gak sembuh guys. Saya bilang sama managing director saya, satu partner saya, you wakilin saya. Ini materi saya udah bikin keynote saya. Ini keynote saya. You udah jadi saya, lu jadi suara saya. Bilang gitu, cari Harun. Dia bilang, aduh ini si Indra. Oh yang bener aja kamu. Wes udah pokoknya kamu. Pakai gayaku ya. Oke langsung ketikin pesan-pesannya apa aja. Jadi lucu banget di situ. Dia ngomong, saya di belakang cuma senyum-senyum ketik-ketik. Ketik-ketik. Puji Yesus udah mulai sembuh dikit tapi suaranya cuma gitu. Wah kacau balau banget. Kacau banget. Yang datang rame banget. Dan minggu itu saya mentoring banyak perusahaan startup. Nah salah satunya datang nih bule-bule. Wah ada bule, ada orang ini. Saya bawa lagi ngomongin financial management. Sama saya punya accounting orang di sana. Tax consultant saya. Kalau tax consultant saya di Indonesia ada di sini. Iklan. Tapi pada saat itu mentoring nggak possible man. Saya nulis-nulis, ketik-ketik, nulis-nulis. Nggak bisa banget. Pada saat itu semua pada bilang, it's okay Ivan, we understand you. Oh we still, you learn something. Gitu kan ngomongnya begitu. Iya, cuma bisu sehari. Kalau seumur hidup saya begitu, kira-kira dia masih respect saya nggak? Waktu saya mengambil quiet time sama Tuhan. Di sana saya quiet time sama Tuhan, saya ngomong, Tuhan kok kayak gini? Terus Tuhan ingetin saya, dia ajarin sesuatu. Saya mau kamu tahu bahwa status itu berbohong kepadamu. Kalau kamu kehilangan suaramu itu sumber dari nyanyi, sumber dari engkau berbicara, networkmu segitu besar karena engkau jago berrelasi pakai suara, ngajar, engkau dihormati begitu banyak startup karena engkau ngajar, berbicara dan segala. Suara saya ini saya nggak sadar itu menjadi treasure. Kalau itu aku ambil, Tuhan tanya gini, siapa kamu? Apa kamu masih sama? Dan apakah dunia masih nganggap kamu yang sama? Mungkin Andrew udah gak ngundang saya, pasti gak diundang. Lupa dia udah, gak WhatsApp saya lagi udah. Itu semua saya baru sadar. Begitu itu diambil, status kamu hilang. Yang bisa menghargai kamu hanya Tuhan dan orang-orang yang sayang sungguh-sungguh sama kamu. Keluarga dan teman-teman dekatmu. Tapi waktu kita punya status, kita lupain keluarga dan teman-teman yang real. Yang dideketin teman-teman yang hebat, yang kaya, yang bisa saling menyulut status kita semakin besar lagi. Pagi ini kita sama-sama digampar sama Tuhan. Untuk ngerti bahwa yang terpenting itu Yesus. Ikuti dia. Karena Christ is enough. Hari itu saya belajar bahwa gak ada yang terpenting dari Tuhan kita. Semua itu pemberian Tuhan. Porsi dari Tuhan. Engkau akan dipanggil menjadi orang besar, orang hebat. Itu porsinya biar Tuhan yang atur. Supaya apa? Ada ayatnya kemarin seperti bagi. Supaya engkau pas gitu. Kalau kelebihan lu jadi sombong, kalau kekurangan lu mengutuki Tuhan. Jadi porsimu harus pas. Supaya engkau tahu ini semua dari Tuhan. Ini wish saya pagi hari ini. Royal, saya berharap supaya ada orang-orang yang pulang dari kebaktian ini. Bisa mau hungry lagi sama Tuhan. Bisa mau lapar lagi sama Tuhan. Bisa kangen lagi sama hadirat Tuhan. Bisa nyari dia lagi. Pengen baca Alkitab. Pengen menyembah dia. Pengen sujud di hadapan dia. Saya gak perlu ngomong melayani. Kalau engkau sujud di hadapan dia pasti engkau otomatis melayani. Saya pengen ada orang-orang yang respon berkata, yes Tuhan. Mulai hari ini aku mau rubah semuanya. Aku mau datang ke hadirat-Mu. Dan biar semua engkau yang tata kehidupanku. Biar ini menjadi challenge hari ini. Baca lagi Lukas 18 ayat 18 ayat 18. Chapter 18. Dan terima challenge ini. Mari kita ikuti Yesus. Karena Christ is
enough. Diberkatilah engkau Royal. God bless you. Christ is enough for us. Ini yang akan kita peringati sebentar lagi. Why is enough? Karena Dia berikan yang terbaik buat kita. Tuhan begitu mengasihi kita, yang memberikan nyawanya sendiri. Enggak dibayar dengan emas dan perak, tapi dibayar dengan darahnya yang paling mahal. Karena itu mari kita renungkan hari-hari ini. Apa yang kita cari? Kekayaan kah? Hormat pujian orang kah? Status apa yang kita mau peroleh? Semua itu tidak ada artinya kalau dibanding dengan apa yang Kristus berikan dalam kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita ambil perjamuan kudus ini. Sembari kita ngomong di hadapan Dia. Bahwa Tuhan Kaulah segalanya dalam kehidupanku. Yesus Kaulah harta terbesar dalam kehidupanku. Dunia ini tidak dapat menggantikan apa yang Dia berikan. Mari kita sadari bahwa Dia harta yang terbesar satu-satunya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh darah-darah-Mu. Terima kasih Engkau mati buat setiap kehidupan kami semuanya. Memberikan bagian kami yang bagian yang terbaik Tuhan. Kami tahu kami tidak ditebus supaya hidup kami sia-sia. Tapi kami tahu kami ditebus karena Engkau punya tujuan yang jelas dan pasti dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami tahu tujuan apa itu dalam Engkau. Dan yang kami kejar adalah pribadi-Mu sendiri dan bukan yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tanda kita menghormati tubuh Kristus. Dan saya bacakan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucapkan syukur ke atasnya. Dan kemudian Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata bahwa inilah tubuhku yang diberikan kepada kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita inilah bukti persekutuan kita, dan roti yang sudah dipecah-pecahkan inilah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan tinggi-tinggi tangan kanan kita. Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus sendiri. Mari kita minum sama-sama dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami tahu Tuhan untuk apa kami hidup. Dunia dan segala kemegahan yang ditawarkan tidak akan menggetarkan hati kami, tidak akan membuat hati kami tertarik di dalamnya. Tapi kami tahu Tuhan keindahan Kristus sendirilah yang membuat selalu pribadi kami selalu datang kepadamu Tuhan. Dan membuat kami Tuhan terus bertahan Tuhan. Baik hadapi apapun juga Tuhan. Hadapi masa-masa baik, masa-masa tidak baik dalam kehidupan kami. Kristus tetap menjadi jawaban dan satu-satunya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucapkan syukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman yang bertugas. Selamat memasuki bulan yang baru, semua warga kerajaan Allah. Saya menyampaikan dari awal bagaimana Tuhan itu
membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani dan memberikan anugerah buat yang rendah hati. Dan memang itu hobinya Tuhan. Dia suka mengangkat orang yang miskin dari dalam debu dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur dan mendudukkannya bersama dengan para bangsawan hambanya. Dan dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang sampai kebablasan disebut Bunda Allah. Masa Allah dilahirkan? Saudaraku, Yesus lahir jadi manusia, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam nyanyian daripada Maria menunjukkan siapa dia. Dia berkata, jiwaku bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Dia mengaku dia adalah orang berdosa, sama seperti yang lain. Tetapi Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dimulainya mujizat terjadi dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi dia, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia hamil dianggap di luar nikah, dia akan dirajam batu oleh seluruh penduduk di Nazaret. Saudaraku, sampai dikatakan apa ada yang baik keluar dari Nazaret? Ada. Yusuf, Maria, Yesus, dan saudara-saudara Yesus, anak-anak dari Yesus dan Maria. Ya, Yakobus itu salah satu saudara menjadi pemimpin utama dari jemaat di Yerusalem. Sementara yang lain sudah melarikan diri. Saudara yang kasih Tuhan, hobi daripada Tuhan mengangkat orang yang sederhana untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Bukan berhikmat loh, menganggap diri berhikmat. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan saudaraku, yaitu di menara kawanan domba. Dan juga bagaimana saudaraku dia hidupnya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan kapal pinjam, saudaraku, keledai pinjam, dan yang terakhir kuburan pinjam, karena cuma perlu 3 hari, saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, saya mau sampaikan kepada kalian, Maria mengatakan dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dan Tuhan juga memperhatikan keangkuhan, kesombongan kita. Dan barang siapa sombong dan angkuh, dia menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah mengangkat diri sendiri, tidak usah nginjak orang lain. Promosi itu haknya Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat, atau dari padang gurun yaitu selatan, tapi daripada Tuhan. Tuhan selalu dikatakan north, because Jesus is the true north. Karena itu saudara, dalam nyanyian Maria ini echo daripada nyanyian Hana, ibu daripada Samuel. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang wanita yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Suaminya punya wanita lain karena dia mandul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia, saudaraku, menyerahkan putranya yang jadi berkat. Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tidak ada satu perkataan Samuel yang dibiarkan jatuh. Tetapi Maria melahirkan the greater Samuel. Dan Yesus bukan cuma nabi. He's God himself in the form of the flesh. Karena itu kita mau belajar daripada kehidupan Hana. Hana yang mandul itu punya 6 anak, saudaraku, ya, berlipat ganda. Jadi kalau mau hidup berbuah, saudaraku, menyerahkan diri pada Tuhan, mengampuni musuhmu. Tetapi Maria berkata, Tuhan memang hobi, yaitu mengangkat orang miskin dari dalam debu. Dan kita melihat bagaimana saudaraku, Maria dan Yusuf itu sederhana sekali. Karena mereka dibawa kutuk daripada Raja Konia dari Babilon. Waktu itu mereka ditawan di Babilon. Dari seorang keturunan raja terkaya di dunia, mereka hanya bisa memberikan korban sepasang burung merpati ketika menyerahkan Yesus pada hari ke-40. Hari ke-8 dia disunat, hari ke-40 diserahkan di bait Allah. Tapi mereka tidak baik sah membeli seekor kambing pun. Tetapi saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya merendahkan hati kita. Setiap daripada kita dalam keadaan yang sederhana apapun, dikatakan dalam surat Yakobus, orang kaya menangislah karena kedudukanmu yang rendah. Tapi orang yang miskin, firman Allah berkata, berbahagia orang miskin. Karena apa? Waktu itu mereka tertindas, mereka ditawan oleh Babylon, hancur, Persia, dan kemudian Yunani, Romawi. Tapi Yesus datang dan berkata, berbahagia kamu. Kalau kamu miskin, situ adalah ani atau anau, artinya rendah hati.
sebab Engkau yang punya kerajaan surga. God bless you. Amin. Wow, luar biasa. Oke, Royals. Pertama-tama terima kasih buat pembicara kita hari ini, Ko Ivan Tandyo ya. Thank you buat sermonnya, sungguh sangat memberkati kita semua. Ngomong-ngomong tentang Ko Ivan ini, saya kemarin juga jadi host di CWO. Saya 2 hari ngobrol bareng sama Ko Ivan dan sangat memberkati dan memberikan kita insight baru ya, bahwa kita harus inside out, di mana tadi juga Ko Ivan jelasin tentang orang muda yang kaya ya. Saya teringat kemarin juga di sharing waktu kita meeting bareng tentang Abraham ya. Dia juga mendapatkan janji Allah, Ishak, tetapi dia lolos ujian nih ya. Disuruh untuk mengorbankan anaknya, betul ya Ko? Dan dia lolos ujian dan kita tahu bahwa Abraham mendapatkan janji yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Tapi berbeda dengan orang kaya ini ya, dia sedih dan malah menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. So, thank you Ko Ivan buat sermonnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati di pekerjaan Ko Ivan dan pelayanannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi persembahan, di mana kali ini kita diberi kesempatan untuk memberikan perpuluhan. Jadi mungkin saudara-saudara yang sudah menyiapkan bisa nanti Asher juga membantu. Kalau yang belum mendapatkan amplop persembahan dan perpuluhan. Sebelum itu saya akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, penyertaanmu sepanjang hidup kami. Kami tahu kami bukan apa-apa tanpamu Tuhan. Kami lemah dan kami perlu Engkau untuk bisa menjalani hidup kami, memenuhi calling kami, dan kami percaya dengan daily walk berproses dengan Tuhan, kita semua pasti akan dimenangkan dan diberi kepercayaan lebih. Hanya daripadamu saja Tuhan. Sekarang kami mau memberi persembahan dan persembahan perpuluhan Tuhan. Kiranya dengan persembahan kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tapi teman-teman Asher bisa memulai. Saya akan membacakan pengumuman. Saya mau menyapa juga untuk para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan. Kami sangat terbuka untuk teman-teman mau join atau setiap minggu kalau memang belum ada gereja lokal ya, belum tertanam, mari sama-sama kita beribadah di ibadah Rock Royal jam 11 siang. Kemudian kita juga ada komunitas yang sehat ya, di mana saya percaya bahwa setiap orang perlu komunitas yang sehat. Kita juga ada komsel, di sini kita juga ada beberapa poin tempat komsel ya, ada 8 titik. Jadi teman-teman atau saudara yang mau tertanam lebih dan mau bertumbuh di dalam Kristus, mari saya undang untuk saudara-saudara bisa join, ikut komsel sama-sama dengan komunitas kita. Kami yakin dan percaya semua pasti akan diberkati. Kemudian informasi berikutnya, setiap hari Rabu kita juga ada IG Live ya, di @royals.surabaya akunnya. Di sana kita akan sama-sama disegarkan dengan sharing ya, dan akan dibawakan oleh saudara kita Daud Sugiarto. Kemudian next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Dia adalah lead pastor Rock Surabaya. Selanjutnya untuk hospitality setiap minggu, kali ini kita akan dihidangi dengan roll cake. Ya, jadi setelah ibadah bisa ke pre-function hall, mingle-mingle dulu, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar sambil menikmati hidangan roll cake. Dan yang terakhir, setiap minggu ya di awal bulan kita juga ada acara Royal Prayer Night, di mana Royal Prayer Night ini setiap hari Rabu ya di awal minggu di bulan pertama, kebalik ya, di awal bulan di minggu pertama jam 6:30 malam di Ruang Victory lantai 2, kami mengundang semua jemaat dan para anggota komsel untuk hadir di Royal Prayer Night untuk bersama-sama kita berdoa dan menyembah Tuhan. Saya percaya dengan doa-doa kita yakin bangsa negara kita, problem-problem saudara, kita akan berusaha berdoa bersama untuk kita bisa lihat bahwa semua ini ada dalam rencana Tuhan. Nah, di bulan lalu saya ini jelasin tentang video RPN, cuman gak tayang.
Kali ini saya yakin dan percaya videonya pasti muncul ya. Jadi jangan kecewakan saya 2 kali. Oke, masa saya 2 kali videonya gak muncul ya. Oke, sekian pengumuman dari saya. Sebelum itu saksikan video RPN di bulan lalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Pastikan teman-teman semuanya datang di RPN ya. Kita nggak cuman berdoa bersyafaat aja, tapi juga kalau misalnya waktu RPN itu kadang-kadang kita dapat sesuatu ketika berdoa, kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita mau doakan teman-teman kita bisa lakukan itu. Jadi ajak semua, ajak semua anggota-anggota Komselnya untuk bisa join di RPM hari Jumat, hari Rabu nanti jam berapa His? Jam 7 malam ya. Jam 6.30 malam, makan dulu soalnya ya. Siap. Oke, sebelum kita akhiri dengan ibadah kita hari ini, kita mau baca sama-sama pengakuan iman GBI. Di setiap awal bulan kita selalu baca pengakuan iman GBI. Yuk, saya baca dan kita Bapak, Ibu, Saudara semuanya, teman-teman saudara semuanya bisa ikuti dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita, Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau semuanya kasih karunia-Nya, dan Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat yang terbaik dari kerajaan-Nya, berkat dari langit di atas dan berkat dari bumi di bawah, turun menyertai engkau, memuaskan hatimu, mengenyangkan kehidupanmu dan membuat engkau berjalan semakin hari semakin kuat menghadap Allah di Sion. Dan kiranya Injil kerajaannya diberitakan lewat mulutmu, kesaksian-kesaksian nyata, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupanmu dan membuat orang tahu bahwa ada Yesus yang besar dalam kehidupanmu. Terimalah segala berkat terbaik di dalam nama Yesus. Kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.